Halo, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu materi tentang kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Istilah kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja saling berhubungan erat. Yang pertama, istilah kesehatan merujuk pada kondisi fisik, mental, dan stabilitas emosi secara umum. Individu yang sehat adalah yang bebas dari penyakit, cedera, serta masalah mental dan emosi yang bisa mengganggu aktivitas manusia normal umumnya. Selanjutnya, keselamatan. Merujuk pada suatu perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang, tujuan utama program keselamatan kerja yang efektif di perusahaan adalah mencegah kecelakaan atau cedera yang terkait dengan pekerjaan. Dan yang terakhir, tujuan keamanan adalah melindungi fasilitas pengusaha dan peralatan yang ada dari akses-akses yang tidak sah, serta untuk melindungi para karyawan ketika sedang bekerja. Keamanan mencakup program bantuan emergensi bagi karyawan dalam menghadapi masalah kesehatan saat melakukan pekerjaan atau perjalanan dinas. Tanggung jawab utama mengenai kesehatan, keselamatan, dan keamanan di perusahaan yaitu pada para atasan dan para manajer. Lingkungan kerja yang aman dan sehat akan menghasilkan, yang pertama, peningkatan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan kualitas kerja yang lebih berkomitmen. Yang ketiga, penurunan biaya kesehatan dan asuransi. Yang keempat, fleksibilitas dan adaptasi yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi dan rasa kepemilikan. Dan kelima, yang terakhir, rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatnya citra perusahaan. Pada setiap tanggal 12 Januari sampai dengan tanggal 12 Februari diperingati sebagai Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 Nasional. Namun, kasus kecelakaan kerja di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Itu yang ditunjukkan dari data kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020, jumlah kecelakaan kerja mencapai 221.740 kasus. Dan terus meningkat tahun 2021 menjadi 234.370 kasus, dan terus meningkat pada tahun 2022, di mana sampai dengan November 2022 sudah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 265.334 kasus. A. Faktor penyebab kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja biasanya merupakan hasil dari tindakan-tindakan kerja dan lingkungan kerja yang tidak aman atau gabungan dari keduanya. Berikut ini ada beberapa penyebab kecelakaan kerja yang teridentifikasi menurut Beers Andrew tahun 2004 dalam Al-Fajar dan Heru tahun 2010-207, yaitu yang pertama, kecelakaan personal. Kecelakaan bergantung pada perilaku kerja, tingkat bahaya dalam lingkungan pekerjaan, atau karena nasib sial. Kecelakaan kerja yang bersumber dari kecerobohan pribadi sebesar 80% dari keseluruhan kecelakaan kerja yang terjadi di organisasi. Yang kedua, lingkungan fisik. Kecelakaan kerja dapat terjadi di semua tipe lingkungan, misalnya di kantor, di tempat parkir, dan pabrik. Dan yang ketiga, kecenderungan terjadinya kecelakaan. Penyebabnya adalah adanya orang-orang tertentu yang cenderung mengalami kecelakaan. Kondisi ini terjadi mungkin berasal dari sifat bawaan sejak lahir atau karena keadaan tertentu. Yang terakhir, yang keempat, kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Struktur organisasi yang menyebabkan terjadinya kehidupan kerja berkualitas rendah yaitu meliputi A. Pekerjaan-pekerjaan dengan tingkat penugasan keragaman, identitas, otonomi, dan umpan balik yang rendah. B. Minimnya keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, dan terlalu banyaknya komunikasi satu arah pada para pekerja. C. Sistem pengupahan yang tidak berdasarkan kinerja atau berdasarkan kinerja yang tidak dapat diukur secara objektif atau di bawah pengendalian pekerja. D. Supervisor, deskripsi pekerjaan, dan kebijakan-kebijakan organisasi yang gagal mengungkapkan kepada para pekerja apa yang diharapkan dan faktor apa yang mempengaruhi pemberian imbalan. Yang E, kebijakan-kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang diskriminatif dan bervaliditas rendah. Yang F, kondisi-kondisi pekerjaan yang dapat mengakibatkan pekerjaan diberhentikan semaunya. Dan yang terakhir, yang G, budaya perusahaan yang tidak mendukung pemberdayaan karyawan dan keterlibatan dalam pekerjaan. Selanjutnya yaitu mengenai kesehatan kerja. Kesehatan kerja sangatlah beragam dan terkadang tidak tampak. Apabila kesehatan kerja ini tidak diperhatikan, nantinya akan menimbulkan resiko atau dampak yang negatif seperti terjadinya penyakit mulai dari penyakit ringan hingga penyakit serius yang dapat dialami oleh para karyawan maupun lingkungan tempat kerja sekitar. Penyakit ini tidak hanya menyerang fisik seseorang, namun juga dapat menyerang psikis seseorang. Adapun masalah umum mengenai kesehatan kerja yang sering terjadi di lingkungan tempat kerja. Yang pertama yaitu ada kanker dan tempat kerja. Apa sih hubungannya kanker dan tempat kerja? Kita ambil contoh seperti
orang yang bekerja pada lingkungan tambang batubara. Pada area pertambangan tentu saja banyak sekali debu serta zat-zat berbahaya lainnya. Apabila sang karyawan atau pekerja yang bekerja di pertambangan seperti tambang batubara tersebut terus menghirup udara di sana, maka dia juga akan menghirup zat-zat berbahaya lainnya, sehingga hal tersebut nantinya akan membahayakan bagi sang pekerja. Hal tersebut dapat memicu terjadinya penyakit kanker paru-paru. Yang kedua yaitu mengenai stres. Hal ini umum terjadi di lingkungan sekitar maupun di tempat kerja. Stres timbul baik karena adanya tekanan dari atasan, teman sekantor, mengenai gaji, ataupun mengenai hal-hal di lingkungan tempat kerja sekitar. Akibat dari banyaknya pressure atau tekanan yang terus terjadi secara terus-menerus, hal tersebut menimbulkan rasa stres bagi para karyawan. Yang ketiga mengenai rokok. Sebenarnya hal tersebut bukanlah hal yang dilarang apabila pekerja merokok di area luar tempat kerja. Rokok selain merugikan bagi diri sendiri, juga merugikan bagi orang sekitar loh yang menghirup asapnya. Orang yang menghirup asap rokok tersebut disebut dengan perokok pasif, sedangkan orang yang merokok disebut dengan perokok aktif. Pada suatu rokok, banyak sekali zat-zat berbahaya. Apabila rokok tersebut dibakar, kemudian dikonsumsi secara terus-menerus, nantinya akan menurunkan kesehatan pada tubuh sang pekerja. Serta nantinya rokok juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit kronis lainnya. Yang keempat, yaitu penyalahgunaan zat terlarang. Termasuk alkohol dan obat-obatan merupakan hal yang sangat serius karena dapat mengganggu produktivitas serta perilaku dalam bekerja. Dampak dari penyalahgunaan zat terlarang sendiri pun sangatlah nyata, seperti keterlambatan, absensi yang terus meningkat, semakin tingginya kesalahan yang terjadi, serta kecepatan kerja yang terus menurun. Kemudian yaitu mengenai keselamatan kerja. Pada hal keselamatan kerja ini terdapat berbagai macam aturan guna untuk menghindari terjadinya kecelakaan pada tempat kerja, terutama bagi para pekerja yang melibatkan alat-alat ataupun mesin-mesin serta yang berhubungan dengan zat-zat berbahaya. Adapun beberapa hal agar keselamatan kerja dapat terlaksanakan dengan sukses. Yang pertama yaitu pada Departemen Sumber Daya Manusia haruslah sangat bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan kerja. Kemudian yang kedua, adanya dukungan-dukungan yang tulus dari para karyawan. Yang ketiga, selalu menerapkan sikap bahwa keselamatan kerja harus dan wajib selalu dijaga. Adapun beberapa contoh kejahatan di tempat kerja yang dapat mengusik keamanan di tempat kerja tersebut, yaitu adanya pencurian peralatan kerja, baik milik kantor maupun milik pribadi, kemudian adanya pembobolan atau penghacken di komputer perusahaan, adanya penganiayaan hingga terjadinya kasus bunuh diri pada perusahaan atau pada tempat kerja. Pada umumnya, perusahaan sudah memikirkan bagaimana caranya untuk menurunkan tingkat resiko kecelakaan kerja, yaitu dengan melakukan praktik kerja yang aman serta menurunkan ancaman-ancaman pada suatu pekerjaan. Materi selanjutnya yaitu keamanan kerja. Terdapat beberapa upaya dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama, melakukan audit keamanan. Dimulai dengan survei terhadap area di sekitar perusahaan, termasuk pemeriksaan program bencana alam berupa banjir dan kebakaran. Yang kedua, dengan mengakses yang terkontrol. Dengan banyaknya pembunuhan di tempat kerja terjadi ketika ada perampokan, sehingga banyak perusahaan sudah menggunakan akses elektronik atau sistem kunci kartu. Yang ketiga, dengan melakukan pemeriksaan dan seleksi karyawan. Perusahaan harus memeriksa para pelamar kerja, karena terdapat batasan legal seperti saat tes psikologi dan pemeriksaan referensi. Yang keempat, petugas keamanan. Perusahaan harus memiliki petugas keamanan yang handal dan terlatih dalam menangani masalah keamanan di tempat kerja. Selanjutnya terdapat program-program keamanan dan kesehatan karyawan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama dengan membuat kondisi kerja yang aman, seperti dengan membeli atau menggunakan mesin-mesin yang dilengkapi alat-alat pengaman, serta pelatihan bagi karyawan, bagaimana cara mempergunakan alat tersebut dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan kecelakaan dengan mengendalikan praktek-praktek tidak aman. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan mendidik para karyawan dalam hal keamanan, serta memberlakukan larangan-larangan secara keras, misalnya seperti larangan merokok. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang sehat untuk menjaga kesehatan para karyawan dari gangguan penglihatan, pendengaran, kelelahan, dan sebagainya. Lingkungan yang sehat secara tidak langsung akan mempertahankan dan meningkatkan produktivitas. Audio Jungle.